Kisah akan berfokus kepada seorang wanita kuliahan bernama Madeline yang sedang berkendara menggunakan mobil pribadi miliknya. Dan tak lama setelah itu, dia mendapat panggilan dari sang ibu. Namun ponsel miliknya malah terjatuh. Sehingga tepat ketika merasa jalanan sedang sepi, ia pun nekat untuk mengambil ponselnya. Tapi tiba-tiba, akibat kejadian tersebut, si ibu yang tak ingin anaknya masuk penjara pun memanggil sahabatnya untuk menampung anaknya beberapa bulan ke depan. Sehingga Madeline tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti keinginan ibunya itu. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, dia disambut sahabat si ibu yang bernama Hertig yang langsung menyambutnya dengan sangat baik. Dan di sana dia diperkenalkan kepada asisten digital canggih bernama Romy yang bisa menyediakan semua kebutuhan rumah hanya dengan diberikan perintah oleh pemiliknya. Hello, Romy. Too bright. Bukan hanya itu, Romy juga dirancang bisa menyediakan makanan dan minuman yang sedang diinginkan. Dan terdapat sebuah alat khusus yang mampu mengirimkan pesan secara otomatis, seperti kebutuhan bahan makanan dan lain sebagainya. Yang hal itu tentu saja sangat praktis dan cocok untuk seorang ibu rumah tangga. Front door is locked. Setelah Hertig pergi, dia kedatangan tamu bernama Samsul, seorang tukang servis yang sudah biasa memperbaiki sistem Romy di rumah ini. Dan karena Madeline belum terdaftar dalam kategori pengguna, Samsul tersebut langsung membawanya ke ruang kontrol untuk memasukkan data diri Madeline terlebih dahulu. My favorite band in high school, after high school. Setelah data berhasil dimasukkan, kini Madeline bisa dengan mudah memberi perintah kepada Romy. Namun tanpa sengaja, sistem malah menjawab atas nama Irina, yang menurut Samsul orang tersebut merupakan istri Hertig yang dikabarkan menghilang 1 tahun yang lalu. Delete Irina Wasser account. Is a Eastern European classic dish. Sebelum pergi, dia meminta kepada Samsul untuk membawakannya ganja bubuk. Dan tanpa ia sadari, ternyata semua aktivitasnya dipantau oleh Hertig lewat CCTV dari kejauhan. Lockdown engaged. Singkat cerita, malam pun poek. Madeline kembali menelpon sang ibu dan merasa aneh tak kalah seperti disindir oleh tayangan dari televisi yang sedang dilihat olehnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, acara itu pun seketika menjadi aneh diiringi dengan sistem Romy yang tiba-tiba mengalami kegagalan sistem. Yang ketika memasuki ruangan kontrol, ia melihat sebuah bayangan misterius sehingga dengan cepat harus segera menekan tombol restart ulangnya. Akibat kejadian tabrak lari sebelumnya, dia sekarang sering mengalami serangan panik yang membuatnya harus mengkonsumsi obat secara teratur. Namun karena hanya tersisa 1 butir saja, ia pun terpaksa harus menggunakannya di waktu yang sangat tepat. Saat sudah tertidur pulas, tanpa ia sadari sosok hitam sebelumnya ada di sana. Dan Romy tiba-tiba mengambil semua data pribadi miliknya seperti ijazah, akte kelahiran, kartu penduduk, dan lain sebagainya. Termasuk berita tentang tabrak lari yang saat ini sedang diselidiki. Internet search results. Niagara, hit and run. Sekarang, Madeline semakin terbiasa dengan Romy yang senantiasa mendengarkan semua keinginannya dan merasa seperti diratukan di rumah tersebut. Sampai akhirnya menjelang sore, ia akhirnya baru sadar bahwa sistem Romy juga mengetahui jika dia sering mengkonsumsi obat penenang yang membuatnya sedikit tak nyaman. Do not analyze my body fluids. I don't understand the question. Di malam hari, dia yang sedang duduk santai meminta kepada Romy untuk menyalakan semua lampu yang ada di dalam ruangan. Sampai akhirnya mendengar suara aneh yang membuatnya penasaran akan suara tersebut. Namun ketika menggunakan cahaya laptop sebagai penerangan, tiba-tiba Romy, light. sontak hal itu membuatnya panik dan langsung memakan obat yang tersisa. Sampai akhirnya Samsul tiba di sana mengantar ganja yang sebelumnya Madeline inginkan. Sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung ngudud dan sangat menikmati efek penggunaan barang tersebut. Di tengah keasikannya, ia dikejutkan dengan seonggok burung yang tiba-tiba menabrak kaca depan rumah. Dan entah itu kenyataan atau sebuah halusinasi, hewan itu pun semakin berdatangan serentak menghantam kaca secara bergantian. Sehingga dia langsung memanggil Samsul untuk memeriksa insiden tersebut. Birds fly south using magnetic north. Di sana, Samsul menegaskan bahwa kejadian seperti saat ini sudah biasa terjadi akibat pantulan kaca yang membuat burung merasa tertarik untuk masuk. Dan karena hal itu bukan masalah yang serius, Samsul lantas mengajaknya minum bareng sambil menceritakan tentang dirinya di masa lalu. Akan tetapi, Red cardinal. What's wrong? karena merasa tak nyaman, ia menelpon ibunya dan meminta ingin segera kembali pulang. Namun si ibu yang belum menemukan cara untuk membersihkan nama anaknya dari kecelakaan yang sudah dilakukan pun meminta kepadanya untuk sabar terlebih dahulu dan akan segera memberi kabar apabila situasi sudah kembali normal seperti biasanya. I've got your number and we'll talk more another time. Goodbye.
Setelah itu, Hertig datang ke sana dengan tujuan mengantar makanan untuk makan malam. Dan karena sering melihat Madeline bertingkah aneh dari rekaman CCTV, ia pun mempertanyakan hal itu dan mendapat jawaban bahwa akun keamanan terkadang berganti dengan nama Irina Wester, sehingga hal itu membuat ia melongo setelah mengetahuinya. Much aberration. Romy keeps forgetting me. Sometimes she won't even come on. Sebelum pulang, Hertig mengingatkan Madeline agar lebih keras dalam memberi perintah kepada Romy, karena menurutnya sistem tersebut memiliki pemikiran sendiri layaknya entitas yang terpisah dari tubuhnya. Dan setelah mengetahui bahwa Irina terkadang mengambil alih sistem tersebut, ia pun menceritakan kejadian di masa lalu jika istrinya menghilang secara tiba-tiba di rumah ini, dan sampai sekarang belum menemukan sosok beliau. What happened to her? I don't really know. She has disappeared. Karena merasa penasaran, dia kembali memantau CCTV dan melihat apa yang sedang dilakukan Madeline. Saat ini, di mana Madeline yang hendak tidur pun malah mendengar suara aneh dan sempat mengira bahwa alat mesin debulah yang menjadi penyebab munculnya suara tersebut. Namun ketika Hertig kembali memeriksa semua ruangan, tiba-tiba keesokan harinya, dia mendapat 74 pesan suara yang hanya berisikan irama tanpa ada satu kata pun yang dikeluarkan. Sampai akhirnya keanehan pun kembali muncul, tak kala bel rumah seketika berbunyi, namun tidak ada seorang pun di depan pintu. Dan di waktu yang bersamaan, pengirim itu pun kembali menelpon dengan hanya memberikan suara tragedi kecelakaan yang pernah dilakukan oleh Madeline beberapa hari lalu. Sampai akhirnya melihat seseorang berlari ke dalam rumah, akan tetapi karena Madeline sering mengalami hal buruk, Hertig dengan tegas meminta kepada Samsul untuk segera mereset ulang sistem keamanan Romy, di mana Samsul menentang permintaannya itu karena semua data termasuk ia sendiri akan menghilang. Namun Hertig tetap panceg akan pilihannya. Can't explain. I can't stay here. Madeline, control yourself. Setelah diperbaiki, Samsul meminta kepada Madeline untuk mencoba kembali memberi perintah kepada Romy. Namun karena tak kunjung mendapat jawaban, Hertig kembali lagi ke ruang kontrol untuk memeriksa ulang sistem. Sampai akhirnya kembali menyala, tapi hanya memperlihatkan seonggok dedemit saja. Saat sedang ngudud itulah, Samsul merasa tertarik dan mencoba mengajak Madeline untuk kencan. Namun melihat raut wajah Madeline yang seperti sama sekali tidak menginginkan hal itu, ia pun langsung sadar diri bahwa ia terlalu tua untuknya. Dan lekas kembali pulang untuk memikirkan perkataan yang sudah diucapkan sebelumnya. I gotta go. We're friends. Let me know if there are more glitches. Karena mendengar suara mobil menyala, ia langsung pergi ke garasi dan menemukan darah sudah melumuri kendaraannya itu. Dan di waktu yang bersamaan, suara keras tiba-tiba muncul membuat ia merasa takut dan berencana untuk keluar dari rumah ini. Tetapi di tengah ketakutan itulah, ia langsung memanggil Hertig dan memberitahu bahwa ada seseorang di dalam rumahnya. Di mana Hertig yang bisa melihat lewat CCTV pun langsung memantau semua ruangan, namun tidak menemukan seorang pun di dalam sana. Dan setelah meyakinkan jika ia tidak menemukan siapapun, akhirnya percaya setelah melihat sebuah bayangan wanita yang sedang berjalan-jalan di ruang tamu. Good night sleep is what. You stood there. Yes, I'm sorry. Keesokan harinya, dia mendapat panggilan dari sang ibu yang memberitahu jika kasus dirinya saat ini sudah selesai. Namun di balik semua kabar gembira tersebut, orang yang tertabrak sebelumnya sudah meninggal dan polisi sudah menemukan tersangka lain yang sedang dicari. Yang hal itu membuatnya sama saja tidak bisa merasa tenang. Ketika hendak menyimpan barang belanjaan, ia malah menemukan sesuatu yang mengalir dari bawah kulkas termasuk di dalamnya yang sudah berlumuran darah. Sehingga dia yang sudah muak akan kediamannya saat ini pun langsung mengambil semua barang miliknya dan berencana akan langsung keluar. Tapi tiba-tiba Romy, call 911. akhirnya ia kembali sadar dengan Samsul yang sudah ada di tempat itu. Dan di sana ia yang penasaran mengenai Irana yang dinyatakan hilang pun mencoba menanyakan kronologi yang terjadi kepada sosok tersebut. Namun Samsul tidak mengetahui apa-apa dan langsung mengalihkan topik pembicaraannya. I think you need to lay off the weed for a while. How long ago did Irina go missing? I don't know. A year? Di tengah malam, Hertig datang ke sana karena menyadari jika Madeline bisa berinteraksi lebih dalam dengan sistem Romy dan meminta kepadanya agar tidak merasa takut apabila keanehan kembali terjadi di rumah ini. You think the house is reacting to me? We're getting something from each other. Saat sedang sibuk mencari informasi tentang Irina, ia mengabaikan panggilan sang ibu yang berniat mengajaknya kembali pulang. Dan karena tak kunjung menjawab panggilan yang diberikan, si ibu pun mengirimkan pesan suara bahwa ia sebentar lagi akan berangkat dan tiba di sana beberapa jam kemudian. Ketika sedang tidur siang, ia kembali terbangun karena mendengar suara mesin debu yang terus menabrakkan diri ke tembok. Sampai akhirnya mulai retak akibat perbuatannya yang hampir tiap hari melakukan hal tersebut. Dan entah apa ada sangkut pautnya mengenai sosok Irina, ia pun lantas kembali menyimpan semua barang-barang miliknya.
Tak lama setelah itu, ia mendapat panggilan telepon dari Romi yang dijadikan alat komunikasi Irina kepadanya. Namun ketika menanyakan bantuan yang saat ini sedang diperlukan, ia hanya mendapat suara rintihan rasa sakit yang cukup keras, sehingga membuat gelas di dalam sana ikut terjatuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Si ibu yang baru sampai tiba-tiba mendapat hantaman keras dari seseorang, entah itu ulah sosok Irina atau orang yang sedang berencana mencuri di rumah ini. Entahlah, sehingga Madeline yang mendengar sesuatu pun langsung bergegas turun dan hanya menemukan tas milik ibunya sudah bergeletak di tempat itu. Dan ketika akan menghampirinya, tiba-tiba setelah sosok Irina kembali menghilang, layar monitor tiba-tiba memperlihatkan kejadian di masa lalu. Yang ternyata selama ini Irina tidak menghilang, tetapi dibunuh seorang pria misterius di dalam rumah ini. Di mana Hertig pun seketika terbangun, tak kalah mendengar mesin debu terus menabrak tembok, dengan sosok wanita menyeramkan yang menunjuk ke arah tersebut. Di sana, Samsul tiba-tiba muncul, membuat Madeline langsung menceritakan kejadian sebenarnya mengenai sosok Irina. Dan di waktu yang bersamaan, layar monitor kembali menampilkan sosok Jurik yang membuat Samsul akhirnya jujur bahwa selama ini dia sendirilah yang menyebabkan kematian sosok beliau. Samsul akhirnya menunjukkan sifat sebenarnya dan akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan kepada Irina tahun lalu. Karena ternyata hal itu ia lakukan atas dasar sakit hati akibat selalu berbuat baik namun ujungnya selalu dikecewakan. Seperti Madeline yang sebelumnya menolak diajak untuk pergi berkencan. Dan saat ini, Madeline pun akan menjadi korban kedua akibat menolak rasa cinta yang diberikan oleh Samsul. In return, the same story. Karena sistem sudah diambil alih oleh Samsul, Madeline saat ini tidak bisa memberi perintah kepada Romi, sehingga dia langsung bergegas pergi ke ruang kontrol untuk bersembunyi. Yang di sana sudah ada si ibu yang tergeletak tak bernyawa akibat ulah si Samsul, sampai akhirnya tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus memberikan perlawanan kepada pria tersebut. Come out. Baru saja menuruni tangga, ia dikejutkan dengan tangan Samsul yang seketika menahan kakinya yang membuat dirinya terjatuh. Sampai akhirnya ia pun dicekik oleh Samsul yang berniat mengakhiri hidupnya dengan sekali serangan. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan, Hertig tiba di sana, namun malah terfokus kepada tembok yang sudah retak. Dan setelah dibongkar, ia akhirnya sadar bahwa selama ini Irina berada di tempat itu, namun malah pingsan akibat Samsul yang membantingnya dari belakang. Busy night. Di sana, Madeline yang sedang pergi ke garasi diketahui oleh Samsul, sehingga tidak mempunyai jalan keluar lain kecuali harus pasrah terkena siksaan yang akan diberikan oleh Samsul ini. Tapi tiba-tiba, setelah semuanya selesai, sosok Irina kembali muncul seolah berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan, termasuk Madeline yang berencana menyerahkan diri kepada kepolisian dan bertanggung jawab atas tabrak lari yang sudah dilakukan olehnya. Tamat. Itulah rangkuman untuk alur cerita film kali ini. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk teman-teman semua agar nonton film aslinya juga ya, supaya bisa mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik dan mendukung industri perfilman. Terima kasih semuanya. Bye-bye.